Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hada Mansyah. Kali ini kita akan membahas mengenai masa pergerakan nasional awal abad ke-20 sampai dengan tahun 1942 dan politik etnis. Simak terus videonya ya. Masa pergerakan nasional yaitu dari tahun 1908 sampai dengan 1942 terbagi menjadi 3 masa. Yang pertama adalah masa pembentukan yaitu dari tahun 1908 sampai dengan 1920. Pada masa ini berdiri organisasi seperti Budi Utomo, Serikat Islam, dan Indis Partij. Yang kedua adalah masa radikal atau non-kooperasi yaitu berlangsung dari tahun 1920 sampai dengan 1930. Pada masa ini berdiri organisasi seperti Partai Komunis Indonesia atau PKI, Perhimpunan Indonesia atau PI, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Dan yang terakhir adalah masa moderat atau kooperasi yaitu dari tahun 1930 sampai dengan 1942. Pada masa ini berdiri organisasi seperti Parindra, Partindo, dan GAPI. Di samping itu juga berdiri organisasi keagamaan, organisasi pemuda, dan organisasi perempuan. Selanjutnya adalah Indis Partij atau IP. Indis Partij adalah sebuah organisasi yang didirikan di Bandung tanggal 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai yaitu Daus Dekar atau Setia Budi Danurtijo, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Berdirinya Indis Partij pada Desember 1912 memberikan ruh bagi awal pergerakan kemerdekaan Indonesia. Partai yang bercita-cita memperjuangkan kesetaraan hak bagi seluruh ras di Hindia ini disambut oleh gegap gempita di tengah kekecewaan sebagian kalangan terhadap sikap elit dari Budi Utomo. Indis Partij meletakkan fondasi penting bagi nasionalisme Hindia. Organisasi politik ini jauh lebih radikal dari Budi Utomo. Tak cuma menyerukan perombakan di bidang pelayanan administrasi, Ernest atau Daus Dekar mengusung reformasi politik, pertanian, dan perpajakan sebagai salah satu program partai. Akibatnya, tindak tanduk Daus Dekar pun mulai diawasi oleh Dinas Intelijen Belanda. Ia dicap sebagai agitator berbahaya. Daus Dekar menjadi figur menggetarkan bagi pemerintahan Hindia Belanda. Selanjutnya adalah cita-cita dan tujuan dari Indis Partij. Cita-cita organisasi ini untuk menyatukan semua golongan yang ada di Indonesia, baik golongan Indonesia asli maupun golongan Indo, Cina, Arab, dan sebagainya. Mereka akan dipadukan dalam kesatuan bangsa dengan membutuhkan semangat nasionalisme Indonesia. Cita-cita Indis Partij ini banyak disebarkan melalui surat kabar The Express. Selanjutnya, tujuan dari didirikannya Indis Partij yang pertama adalah memberantas rasa kesombongan, rasial, dan keistimewaan ras. Yang kedua, memperkuat daya tahan rakyat Hindia dengan mengembangkan individu ke aktivitas yang lebih besar secara teknis dan memperkuat kekuatan batin dan soal kesusilaan. Yang ketiga, memelihara nasionalisme Hindia dengan menetapkan cita-cita kesatuan kebangsaan semua Indiers, meluaskan pengetahuan umum tentang sejarah budaya Hindia, mengasosiasikan intelek secara bertingkat ke dalam suku dan antar suku yang masih hidup berdampingan pada masa ini, menghidupkan kesadaran diri dan mempercayakan dan kepercayaan kepada diri sendiri. Yang keempat, memberantas usaha untuk membangkitkan kebencian agama dan sektarisme.
Yang kelima, memperbaiki keadaan ekonomi bangsa Hindia dengan memperkuat mereka yang ekonominya lemah. Yang keenam, mengadakan unifikasi, perluasan, pedalaman, menghindiakan pengajaran yang semua hal tersebut ditujukan kepada kepentingan ekonomi Hindia, di mana tidak diperbolehkannya adanya perbedaan perlakuan karena ras, seks, atau kasta, dan harus dilaksanakan sampai tingkat yang setinggi-tingginya yang bisa dicapai. Yang ketujuh, berusaha untuk mendapatkan persamaan hak bagi semua orang Hindia. Yang kedelapan, memperkuat daya rakyat Hindia untuk mempertahankan tanah air dari serangan asing. Yang kesembilan, memperbesar pengaruh pro-Hindia dalam pemerintahan. Tujuan dari partai Indis Partij ini benar-benar revolusioner karena mau mendobrak kenyataan politik rasial yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Selanjutnya adalah program kerja dari Indis Partij. Yang pertama adalah meresapkan cita-cita nasional Hindia atau Indonesia. Yang kedua, memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan baik di bidang pemerintahan maupun kemasyarakatan. Yang ketiga adalah memberantas usaha-usaha yang membangkitkan kebencian antar agama yang satu dengan yang lain. Yang keempat, memperbesar pengaruh pro-Hindia di lapangan pemerintah. Yang kelima, berusaha untuk mendapatkan persamaan hak bagi semua orang Hindia. Dan yang terakhir, dalam hal pengajaran, kegunaan harus ditujukan untuk kepentingan ekonomi Hindia dan memperkuat mereka yang ekonominya lemah. Melihat tujuan dan cara-cara penyampaian tujuan oleh Indis Partij ini, dapat diketahui bahwa Indis Partij merupakan partai yang berdiri di atas nasionalisme yang luas menuju Indonesia merdeka. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Indis Partij merupakan partai politik pertama di Indonesia dengan haluan kooperasi. Dalam waktu yang singkat, telah mempunyai 30 cabang dengan anggota lebih kurang 7.000 orang yang kebanyakan orang Indonesia. Selanjutnya adalah akhir dari Indis Partij. Oleh karena sifatnya yang progresif, menyatakan diri sebagai partai politik dengan tujuan yang tegas yakni Indonesia merdeka, maka pemerintah menolak untuk memberikan badan hukum kepada Indis Partij dengan alasan Indis Partij bersifat politik dan hendak mengancam ketertiban umum. Walaupun demikian, para pemimpin IP masih terus mengadakan propaganda untuk menyebarkan gagasan-gagasannya. Satu hal yang sangat menusuk perasaan pemerintahan Hindia Belanda adalah tulisan dari Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara yang berjudul Als ik een Nederlander was, atau artinya seandainya saya seorang Belanda, yang isinya berupa sindiran terhadap ketidakadilan dari daerah jajahan. Oleh karena kegiatannya sangat mencemaskan pemerintahan Belanda, maka pada bulan Agustus 1913 ketiga pemimpin Indis Partij dijatuhi hukuman pengasingan dan mereka memilih negara Belanda sebagai tempat pengasingannya. Dengan diasingkannya ketiga pemimpin IP, maka kegiatan IP semakin menurun. Selanjutnya, Indis Partij berganti nama menjadi Partai Insulinde dan pada tahun 1919 berganti nama menjadi Nasional Indis Partij atau NIP. Nasional Indis Partij tidak pernah mempunyai pengaruh yang besar di kalangan rakyat dan akhirnya hanya menjadi perkumpulan orang-orang terpelajar. Selanjutnya adalah politik etis pada tahun 1901. Politik etis atau politik balas budi merupakan politik yang diperjuangkan untuk mengadakan desentralisasi kesejahteraan rakyat secara efisiensi di daerah jajahan. Politik etis merupakan suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bumi putra. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa. Politik etis ini muncul pada tahun 1890 atas desakan golongan liberal dalam parlemen Belanda. Mereka yang berhaluan progresif tersebut memberikan usulan agar pemerintah Belanda memberikan perhatian kepada masyarakat Indonesia yang telah bersusah payah mengisi keuangan negara Belanda melalui program tanah paksa. Desakan ini muncul dari pemikiran bahwa negeri Belanda telah berhutang banyak atas kekayaan bangsa Indonesia yang dinikmati oleh Belanda. Desakan ini mendapat dukungan dari pemerintah Belanda dalam pidato negara pada tahun 1901 oleh Ratu Belanda Wilhelmina.
politik etis mulai dilakukan pada tahun 1901 yang berisi tiga tindakan, yaitu edukasi atau pendidikan, irigasi atau pengairan, dan transmigrasi atau perpindahan penduduk. Pencetus politik etis adalah C.Th. Van Deventer yang merupakan seorang politikus. Van Deventer memperjuangkan nasib bangsa Indonesia dengan menulis karangan dalam majalah The Gids yang berjudul Eu Eres Schuld atau Hutang Budi. Van Deventer menjelaskan bahwa Belanda telah berhutang budi terhadap rakyat Indonesia. Hutang budi itu harus dikembalikan dengan memperbaiki nasib rakyat, mencerdaskan dan memakmurkan. Selanjutnya adalah manfaat dari politik etis. Yang pertama adalah munculnya kaum terpelajar. Yang kedua, irigasi banyak diperbaiki. Yang ketiga, hasil produksi meningkat. Dan yang terakhir, banyaknya penduduk yang pindah ke berbagai tempat karena adanya persebaran penduduk. Selanjutnya adalah kegagalan dari politik etis. Ada 3 kegagalan dari politik etis. Yang pertama adalah sejak pelaksanaan kebijakan politik etis, sistem ekonomi liberal Belanda mendapatkan keuntungan yang besar sementara tingkat kesejahteraan rakyat pribumi tetap rendah. Yang kedua, hanya sebagian kecil kaum pribumi yang memperoleh keuntungan dan kedudukan yang baik dalam masyarakat kolonial, yaitu golongan pegawai negeri. Yang ketiga, pegawai negeri dan golongan pribumi hanya digunakan sebagai alat saja, sehingga dominasi bangsa Belanda tetap sangat besar. Itu saja penjelasan mengenai masa pergerakan nasional awal abad ke-20 sampai dengan tahun 1942 dan politik etis, yang mana organisasinya adalah Indis Partij. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy, stay positive.